Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat seluruh MotoGP, pecinta MotoGP di seluruh dunia ya. Kali ini saya akan membahas hasil live sprint race dari GP Misano ya 2025 ya. Kali ini saya juga sedang membuat konten ini juga sedang menonton live dari sprint race kali ini ya. Jadi saya sedang menonton berlangsung jalannya pertandingan live Misano kali ini ya. Jadi di lap kelima ya, Quartararo jatuh ya kan, Uh, dia mulai kehilangan banyak grip di bannya ya kan, sayang sekali ya. Posisi saat ini pertama masih ada di Marco Bezzecchi di urutan pertama ya kan. Kedua ada Marc Marquez ya kan. Ketiga ada Alex Marquez. Keempat ada Di Giannantonio dan kelima ada Morbidelli ya kan. Ya memang kali ini balapan kali ini memang sangat dikuasai oleh pembalap-pembalap Italia. Namun Marc Marquez ini mempunyai histori yang sangat hebat di Misano ini. Dia bisa dari GP selama dia balapan dia menangin sampai 5 kali balapan di GP Misano, karena hanya dia pembalap rider MotoGP dari Spanyol ataupun dari Italia yang tidak bisa mengalahkan Marc Marquez, sekalipun itu Valentino Rossi yang home GP pun tidak bisa ya kan. Dan kali ini Marc Marquez sangat menunjukkan skillnya ya. Di lap ke-6 ini di sprint race ini Marc Marquez berhasil menyalip oleh Marco Bezzecchi, karena awalnya Marco Bezzecchi itu digadang-gadang akan berhadapan keras dengan Marc Marquez karena gap atau itunya sangat tinggi sekali ya. Sepertinya Marc Marquez ini sudah di kali tahun ini ya, memang udah tahunnya Marc Marquez, karena Marc Marquez ini setiap sekarang di lap ke-6 ini, wah Marc Marquez jatuh, Marc Marquez jatuh ya kan. Dan inilah Marc Marquez akhirnya jatuh ya, crash di GP sprint race ya kan. Mungkin terlalu ngepush memang sih ya kan. Marc Marquez ini awalnya sangat mengalami kesulitan ya, memang motornya, dan ini terlihat Marc Marquez crash ya di GP sprint kali ini ya kan. Dan inilah sangat menyedihkan ya kan. Memang info dari Marc Marquez ya kan di GP 25 ini ya kan, Marc Marquez itu mengalami kesulitan ya. Dan ini di lap ke-7 ya, Marc Marquez jatuh ya kan. Di turn 5 ke 11 ya kan, Marc Marquez jatuh ya kan. Dan ini semua pembalap atau MotoGP udah senang ya karena Marc Marquez jatuh ya kan. Dan akhirnya posisi saat ini di lap ke-7 yang itu posisi pertama Marco Bezzecchi, kedua ada Alex Marquez, ada Di Giannantonio ya kan, ada Formula Duelli, ada Pedro Acosta, ada Luca Marini nomor 6, ada 7 ada Aldeguer, 8 ada Jorge Martin, 9 ada Raul Fernandez, 10 ada Johann Zarco, 11 ada Enea Bastianini, dan 12 ada Pecco. Sangat menyedihkan ya teman-teman ya. Jadi ini akan ada perebutan urutan pertama antara Alex Marquez dengan Bezzecchi, karena Marc Marquez ini jatuh ya kan. Dan ini kemungkinan Alex Marquez akan mengejar Marco Bezzecchi yang sangat dominan ya kan. Ya kita tidak tahu apakah Alex Marquez ini bisa mengejar ya. Jadi awalnya tadi saya mau live ya kan. Ya ini Alex Marquez kena track limit ya, di lap ke-8 Alex Marquez kena track limit. Mungkin dia ngelihat kakaknya kesal ya kan, tidak peluang yang di depan mati tidak bisa. Mungkin ini peluang dari Alex Marquez untuk bisa mengejar Marco Bezzecchi ya kan. Wah kakaknya udah jatuh, gua harus menang nih ya kan, satu-satunya yang akan mewakili Ducati. Tapi
Di urutan ketiga dan empat ini ada Fabio Di Giannantonio dan Morbidelli, apa namanya wakil dari salah satu Ducati satelit juga, dan pembalap Italia semua ya kan. Ini tampak juga Marc Marquez ya kan, sedang di diiringi sama tim-tim Ducati ya kan, bagaimana jalannya kok bisa sampai terjatuh ya kan. Jadi saya sedang membuat konten ini dan juga untuk live juga ya kan. Nah, jadi saya benar-benar menyaksikan bahwa jalannya pertandingan kali ini ya. Jadi ini agak seru karena Morbidelli ini sedang menjalani pertarungan antara Morbidelli dengan Di Giannantonio ya kan. Sangat seru guys, kalau udah Marquez jatuh itu serunya apa? Jadi kayak harapan buat apa dari dari eh, rider-rider lain itu ada gitu ya kan. Jadi kalau selama ini yang menang hanya Marc Marquez gitu ya kan. Jadi sedikit boring gitu teman-teman ya. Jadi ini nampak Luca Marini udah urutan di posisi 7 ya kan, ingin mengejar Fermin Aldeguer sepertinya agak susah ya kan. Jadi untuk sementara masih Marco Bezzecchi yang menduduki urutan pertama ya kan. Dan ini ada Jorge Martin ya, Jorge Martin ini di urutan ke-8 ya kan, di belakangnya Luca Marini ya kan. Karena Jorge Martin juga confident ya dengan kali ini balapan, karena kemarin juga bisa sampai 10 besar ya kan di GP sebelumnya ya kan. Kita tunggu yang masih terpuruk seperti biasa ya, Francisco Bagnaia ya turun drastis ya kan, turun 6 posisi ya dari ke-8 sampai ke-14 ya kan. Saya juga bingung kenapa Peko ini sampai seperti ini ya kan, tidak bisa fight ya kan, dari dulu tidak bisa memperbaikin bagaimana cara sprinters itu bisa menang gitu ya kan. Karena kekurangan dia saat di P2 tahun kemarin ya kan, itu Peko hanya selalu kalah dan tidak pernah mendominasi bagaimana cara sprinters untuk menang. Dia selalu kalah untuk sprinters, dan tahun ini pun juga seperti itu ya kan. Udah motornya menurut dia sudah tidak oke, tapi tidak mau berubah dan mau belajar ya kan. Dan kena Marc Marquez yang tampil dominan ya. Dan ini tampak ada Marc Marquez ya kan, sedang dianalisa bagaimana kenapa itu motornya bisa sampai crash ya kan ya. Ini memang di tikungan 15 ini hampir semua pembalap itu rata-rata jatuhnya di situ ya kan, karena sangat menikung sekali ya kan. Habis kita full total ya kan, sedikit mengerem ya kan. Ya ini tampak dari Brad Binder keluar dari jalur ya kan, tidak bisa melanjutkan balapan lagi. Brad Binder ini sayang sekali. Brad Binder ini kan memang tampak dari kemarin dari kualifikasi juga tampak kesusahan ya Brad Binder ya. Oke, tinggal 3 lap lagi ya teman-teman ya. Urutan pertama masih ada Marco Bezzecchi ya kan. Dia best race lap-nya yaitu 1 menit 30 detik ya, sangat cepat ini. Urutan ketiga masih ada Fabio Di Giannantonio, di belakangnya ada Morbidelli. Kemungkinan sangat sulit ini Morbidelli untuk membalap di jalan, tapi kita nggak tahu kalau jika Fabio Di Giannantonio ini melakukan kesalahannya ya kan. Tinggal Morbidelli bisa membalap nggak ini mengalahkan Di Giannantonio. Nah ini sepertinya sudah mulai dekat sekali ya Morbidelli dengan Di Giannantonio ya kan. Tadi sempat melebar ya kan, Di Giannantonio ya kan ya. Memang kalau kita di belakang pembalap itu ya kan dikejar, itu orang pasti akan gimana ya teman-teman, agak grogi ya kan. Makanya itu butuh konsentrasi yang cukup kuat ya kan.
untuk para pembalap ya kan. Jadi itulah fungsinya konsentrasi ya kan, bagi yang di belakang kita itu seperti pembalap-pembalap hebat ya, seperti Marc Marquez, Valentino Rossi ya kan, Peko. Jadi apa ya, normally sebagai manusia itu kayak deg-degan tuh wajar ya. Jadi kali ini 2 lap lagi guys, tiap 2 lap lagi ya kan, Marco Besi masih depan. Ini apa, di Gianantonio sedang diburu oleh Morbidelli ya kan. Tapi Morbidelli ini nanti di apa, long race atau besok hari Minggu ini dia akan kena lap penalti ya kan, karena udah sering kena pelanggaran, karena tim steward juga apa namanya, eh, memperingati dia karena dia udah sering sekali apa, terlalu agresif dan terlalu berbahaya. Jika melakukan seperti menabrak lagi ya kan, mungkin Morbidelli akan sementara akan disanksi atau di out ya kan dari balapan. Kita lihat nanti apakah Morbidelli tetap melakukan kesalahannya seperti sebelumnya ya kan, ya karena manuvernya terlalu berbahaya ya kan, dan sering menjatuhkan rider lain ya kan. Jadi kurang 2 lap lagi ya teman-teman. Marco Bezzecchi masih posisi depan ya kan, gapnya antara Alex Marquez di posisi 2 hanya 0,7 ya. Kita tunggu sampai 2 lap lagi apakah bisa Alex Marquez mengejar Marco Bezzecchi, atau Morbidelli bisa membalap di Gianantonio ketika membuat kesalahan. Kita lihat ya kan. Dan ini nomor 4 ada nomor 5 ada Pedro Acosta, nomor 6 ada Aldeguer sedang dikejar Acosta. Kasihan ya, karena motor sudah kalah sama Aldeguer ya kan, motor Ducati, motor terbaik saat ini. Hanya Pedro Acosta yang mampu berada di posisi depan selalu. Hanya dia yang bisa dari pembalap dari KTM yang mampu di depan ya kan, yang mampu bertarung sampai 10 besar 5 besar ya kan. Kasihan sekarang dia lagi dikejar oleh Aldeguer dengan motor Ducatinya ya kan. Ya agak susah ya kalau kita melawan Ducati saat ini ya, apalagi pembalap profesional seperti pembalap Marquez ya kan, itu udah susah ya kan. Alex Marquez ya kan, meskipun pabrikan lain hebat untuk saat ini belum bisa mengalahkan Ducati ya. KTM pabrikan lah, Honda pabrikan ya kan, Yamaha pabrikan ya kan, Aprilia pabrikan, agak susah mengalahkan ya kan. Nah ini kebetulan Aprilia lagi sangat gacor sekali ya. Ini semua tim Aprilia sedang konsentrasi dengan Marco Bezzecchi yang 1 lap lagi teman-teman ya kan, udah selesai finish ya. Kita tinggal nunggu Marco Bezzecchi memenangkan juara 1 sprint race dengan Aprilia-nya nih ya. Kita tunggu teman-teman ya kan, 1 lap lagi, last lap teman-teman ya kan. Marco Bezzecchi kita tunggu di GP Misano, di GP tuan rumah Italia. Marco Bezzecchi akhirnya juara guys, juara dia di Misano. Selamat buat Marco Bezzecchi yang juara di sprint race Misano ya kan. Nomor 2 ada Alex Marquez, ketiga ada Fabio Di Giannantonio, keempat ada Morbidelli, kelima ada Pedro Acosta, keenam ada Aldeguer ya kan, ketujuh ada Luca Marini, ke-8 ada Jorge Martin, ke-9 ada Raul Fernandez, ke-10 ada Enea Bastianini ya kan, ke-11 ada Johan Zarco, ke-12 ada Ai Ogura, ke-13 ada Francisco Bagnaia ya kan, ke-14 ada Jack Miller ya kan, diikutin Marco Vinales dan lain. Wah, tampak dari Valentino Rossi ya kan, yang sedang merayakan juaranya ya kan. Selamat buat Marco Bezzecchi. Valentino Rossi memasukin di balapan ya, di sirkuit untuk merayakan anak didiknya juara di sprint race ya kan. Ya inilah harinya rider Italia. Selamat buat Marco Bezzecchi ya kan, selamat buat Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang telah podium di GP kali ini. Oke teman-teman, menurut kalian di live besok untuk live race, apakah bisa Marco Bezzecchi mengulang kemenangan ataukah
apa namanya, Marcos yang juara, kita tunggu ya. Ya oke. Gimana Peko? Silakan komen kali ini ya. Oke. Selamat buat Marco Bezeki dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.